Assalamualaikum. Lagi-lagi sebagai muslim di Indonesia kita harus malu karena harus melihat saudara iman kita bertingkah seperti ini. Jujur, seperti yang saya bilang di konten-konten sebelumnya, bahwa tindakan intoleransi seperti ini akan terus-terusan berlangsung hingga 20 atau 30 tahun ke depan. Selama SKB 3 Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah itu masih tetap ada. Akan selalu ada orang-orang muslim yang pola berpikirnya gagal berkembang, akan memanfaatkan cacat hukum yang terdapat di SKB 3 Menteri itu. Ini akan selalu dijadikan alibi bagi orang-orang yang intoleran. Teruntuk umat Kristen di Tangerang yang yayasannya di... Ya, langsung aja Ustadz, bukan karena SKB 3 Menteri. Ini adalah watak yang diajarkan dalam kitab suci dan hadis Nabi. Dan semua akan melihat sejarah Nabi Muhammad ketika melakukan kerusakan terhadap Bani Nadir, Bani Najran. Ya, itu suku Kristen zaman Muhammad yang dipaksa harus membayar upeti dengan 2.000 potong pakaian selama setiap tahun. Itu harus dikumpulkan. Kalau enggak aman jiwa raga kehidupan mereka. Dan itu hanya berlangsung hanya 2 tahun setelah perdebatan dan mubahalah Nabi dengan pendeta Abdul Masih dari Najran itu. Nah, pendeta Abdul Masih tidak mau bersumpah, mengangkat sumpah karena harus meyakini Muhammad seorang nabi. Tentu saja pendeta Najran tidak akan mengakui Muhammad sebagai nabi, dan apa yang diturunkan kepada Muhammad berupa Quran itu nggak lazim, nggak biasa, itu bukan firman. Karena Muhammad banyak melanggar undang-undang. Jadi begitu, bukan karena SKB 2 Menteri lalu dibayangkan 20-30 tahun ke depan tidak akan berhenti untuk merusak tempat ibadah itu. Ya, di samping pemerintah nggak memegang prinsip, kalau yang begitu-begitu digebukin aja sekalian, tangkap, masukin penjara yang melakukan perusakan itu. Tapi kan tidak ada kejelasan hukum. Pasti hukumnya timpang sebelah. Itu satu. Yang kedua, walaupun diubah sekalipun SKB 2 Menteri, 3 Menteri itu, tetap saja watak orang Islam itu akan merusak tempat ibadah non-Muslim. Yang menjadi pemimpin, pernah menjadi wakil presiden 2 kali, JK saja, 1967, ketika dia jadi ketua mahasiswa di Makassar. Dia membakar 12 gereja, vihara. Dia bakar itu. Dia pimpinan. Nah, sekarang lagi berita bahwa dia mau cuci tangan terhadap kejahatannya itu. Dan apa yang terjadi? Yusuf Kala dibebaskan. Apalagi sekarang menghina kekristenan, tetap aja nggak ditangkap. Itu yang ketiga. Jadi nggak mungkin bisa menghentikan kejahatan Muslim itu sampai pemerintah lewat polisinya menangkap. Presiden harus memerintahkan kepada camatnya, gubernur, bupati, jangan sampai ada tempat ibadah yang dirusak. Kang Deddy Mulyadi sudah menunjukkan itu. Jawa Barat sekarang aman. Kenapa? Karena gubernurnya berani. Udah berapa gereja sekarang yang ditutup oleh Muslim?
Wah, meresahkan. Meresahkan apa? Masjid lebih meresahkan 5 kali sehari. Toanya digonggongin. Jadi itu saja. Agar Ustadz jangan salah paham, jangan salah memandang. Oh, selama SKB 2 menteri masih dipertahankan. Kenapa nggak ngomong Undang-Undang Penistaan Agama 165A itu nggak diomongkan? Bahwa itu juga harus dihapus. Itu adalah undang-undang pasal karet yang dipakai. Giliran kepada orang Kristen, oh karetnya dikencengin. Giliran orang Islam yang melakukan penistaan seperti JK ini, enggak akan ditangkap. Malah nuduh balik Ade Armando dan Abu Janda. Begitu Ustadz. Kalau Ustadz ini mau, ya Ustadz harus ini. Lebih baik begini aja Ustadz. Novel Bamukmin, Daud itu berasal dari Arab. Pernyataan bahwa Raja Daud berasal dari Arab menunjukkan kurangnya pemahaman dasar sejarah. Jika pernah belajar silsilah Abraham, tentu tahu garisnya berbeda sangat jelas. Novel Bamukmin, Daud itu berasal dari Arab. Pernyataan Begitulah bisanya Muslim. Sejarah nggak tahu, kitab sucinya apa lagi. Tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Yang dia tahu bagaimana merusak tempat ibadah. Takbir. Tuhan Yesus memberkati.